Perilaku pelanggaran Pancasila memang banyak sekali terjadi. Bukan hanya dari kalangan atas seperti pejabat, pelanggaran Pancasila bahkan banyak dilakukan oleh generasi muda. Kenakalan remaja seperti tawuran, penggunaan obat-obatan terlarang, dan pergaulan bebas mencerminkan bahwa masih banyak sekali generasi muda yang tidak menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Lantas, apakah itu kenakalan remaja? Apa dampak dan bagaimana cara mengatasinya? Kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang bertolak belakang dengan nilai, norma, dan etika yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku pada masyarakat. Kenakalan remaja adalah tindakan yang sangat melanggar moral dan etika Pancasila. Kenakalan remaja merupakan tindakan yang tidak dapat dilakukan lagi sebagai pelanggaran etika Pancasila, terutama pada sila kedua, di mana kenakalan remaja sendiri merupakan perilaku asusila yang tidak sesuai dengan martabat manusia dan bahkan merendahkan martabat orang lain. Hal ini tercermin pada beberapa perilaku seperti vandalisme, bullying, pergaulan bebas, dan bahkan penyalahgunaan obat narkotika pada beberapa remaja. Tidak hanya itu saja, kenakalan remaja merupakan bentuk dari perpecahan yang terjadi pada beberapa remaja, dan hal ini merupakan pelanggaran etika Pancasila sila ketiga. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan tawuran, di mana kegiatan ini tidak hanya merusak persahabatan antar remaja, juga dapat melukai diri mereka sendiri, dan bahkan merusak fasilitas umum. Topik yang akan saya bahas yaitu contoh fenomena kenakalan remaja. Fenomena kenakalan remaja yang marak terjadi antara lain yaitu yang pertama tawuran antar pelajar. Tawuran biasanya terjadi karena hubungan yang tak baik antar sekolah. Mereka memiliki sentimen negatif antara satu dengan yang lain, sehingga ketika mereka dipertemukan sangat rentan untuk terjadi perselisihan. Lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap pola hidup siswa dalam menyikapi suatu tindakan. Hal tersebut rentan terhadap kekerasan dan juga kejahatan. Lalu yang kedua yaitu mengenai penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat dialami oleh penderita gangguan mental, misalnya gangguan bipolar atau skizofrenia. Seseorang yang menderita gangguan mental dapat lebih mudah menyalahgunakan, yang dimana awalnya bertujuan untuk meredakan gejala yang dialami. Berikutnya yang ketiga, yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual. Pemerkosaan dan pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan kepada siapa saja, apalagi terhadap anak muda, terutama perempuan. Berikut faktor-faktor yang menjadi sebab seorang biasa melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual. Seperti pengaruh pergaulan yang sangat bebas, kurangnya ilmu agama yang diketahui si pelaku, untuk melampiaskan amarah pelaku kepada korbannya karena perasaannya ditolak oleh si korban. Dan saat ini seorang sangat mudah untuk mengakses situs-situs porno di media sosial dan bisa menjadikan acuan untuk melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual kepada seseorang untuk mengaruhkan nafsunya. Yang keempat, pergaulan bebas. Faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas pada remaja yaitu rendahnya kontrol diri, rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas, nilai-nilai keagamaan yang cenderung kurang, dan gaya hidup yang kurang baik. Perkenalkan, nama saya Nisha, anak 18055. Kenakalan remaja sendiri memiliki dampak negatif bukan hanya pada diri sendiri, namun kepada orang lain dan juga kepada negara. Dampak negatif yang dirasakan oleh diri sendiri seperti masa depan yang suram, menjadi bibit kriminalitas, dan juga dijauhi oleh masyarakat. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan oleh orang lain seperti mengganggu kenyamanan umum, menghancurkan harapan orang tua, membuat malu keluarga, dan juga mengasih keluarga, serta menghancurkan nama baik keluarga dan juga sekolah. Sedangkan untuk dampak pada negara yang paling besar adalah merusak generasi bangsa, apalagi pada kenakalan remaja level tinggi seperti penggunaan narkoba dan juga seks bebas. Selain itu, tingginya kenakalan remaja juga bisa menyebabkan tercorengnya nama baik keluarga di mata dunia. Bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja? Yang pertama, kita membentuk ketahanan diri. Ketahanan diri di sini
kita bisa lakukan dengan menanam nilai-nilai agama, nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai kewarganegaraan ke dalam diri kita. Yang kedua, kita bisa memilih lingkungan yang tepat. Memilih lingkungan yang tepat di sini adalah dengan memilih teman-teman yang menjadi teman sepermainan kita, di mana mereka akan membawa dampak positif terhadap kita, bukan justru membawa kita ke hal-hal negatif atau menuju kenakalan remaja. Yang ketiga, dengan mengembangkan talenta kita. Dengan mengembangkan talenta yang kita miliki, kita bisa membuat kesibukan kita sendiri sehingga kita tidak punya waktu untuk melakukan atau memikirkan hal-hal negatif yang menjurus ke kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan PR besar bangsa yang tak kunjung terselesaikan dari waktu ke waktu. Remaja yang seharusnya bahu-membahu membangun kehidupan tujuan bangsa. Remaja yang seharusnya menjadi bahan bakar negeri ini dalam memakmurkan seluruh tumpah darahnya. Remaja yang seharusnya menjadi insan penggerak dan pendobrak kebangkitan bangsa yang sudah dinanti-nanti, merupakan sebuah angan-angan yang harus kita wujudkan bersama melalui aksi nyata demi terwujudnya tujuan bangsa yang termuat dalam poin-poin Pancasila yang merepresentasikan nilai-nilai luhur dan moral etika bangsa. Mari kita tuntaskan masalah ini bersama, tidak hanya pemerintah, tidak hanya orang tua, tidak hanya guru pendidik, ataupun elemen masyarakat lainnya. Namun, penyelesaian ini haruslah dapat menumbuhkan etika berkehidupan yang baik dalam jiwa tiap remaja melalui Pancasila sebagai sistem etika yang sesuai dengan moral bangsa yang luhur. Dengan demikian, Pancasila sebagai suatu sistem etika dapat menjadi instrumen dalam menanggulangi masalah. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat kepada audiens. Saya mewakili teman-teman saya yang lain memohon maaf jika ada kesalahan. Kami, kelompok 2 Pancasila 5, mengucapkan terima kasih.